Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Furqan Kepatihan Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita jamaah sekalian, setiap orang, setiap umat manusia, baik itu yang muslim maupun yang non muslim, yang dicari itu hanya satu saja. Yang dicari itu hanya satu saja. Nopo jamaah sekalian, semua kita yang dicari adalah bagaimana bisa hidup dalam bahagia dan ketenangan. Jadi manusia itu hanya mencari ini saja jamaah sekalian. bagaimana bisa bahagia dan tenang dalam kehidupannya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi jamaah sekalian, jangankan yang non muslim, yang muslim saja bagaimana mencari kebahagiaan itu banyak yang belum paham, banyak yang belum mengetahui. Ada orang mencari kebahagiaan dengan membangun rumah yang sangat mewah agar dia mendapatkan kebahagiaan. Ada juga yang membangun villa-villa. Ada juga yang mengoleksi mobil-mobil yang mewah agar mendapat kebahagiaan. Ada juga yang investasi tanah ribuan hektar, sawah ribuan hektar, tambak ribuan hektar agar mendapatkan kebahagiaan. Ada yang mengejar-ngejar kekuasaan agar mendapatkan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi ingat jamaah sekalian, ingat, itu semua hanya hiasan saja. Itu semua hanya aksesoris saja. Ada 3 sumber kebahagiaan jamaah sekalian. Ketika 3 sumber ini kita miliki, boleh jadi harta benda itu menambah kebahagiaan, sedikit menambah kebahagiaan. Tapi ketika 3 sumber itu tidak dimiliki, pasti harta benda itu justru akan menjadikan kesengsaraan, kesedihan, malapetaka, bubarnya rumah tangga karena dia tidak memiliki 3 sumber kebahagiaan. Apa 3 sumber kebahagiaan itu jamaah sekalian? Dan inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimiliki oleh siapapun. Entah itu yang kaya, entah itu yang miskin, bisa memiliki ini. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa jamaah sekalian? Ternyata jamaah sekalian sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah digamblangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Ini jamaah sekalian. Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha, sungguh akan menemukan kebahagiaan. Qad, sungguh, nyekti temen. Aflaha, akan menemukan kebahagiaan, keberuntungan, kejayaan, kemenangan, kebahagiaan, ketenangan. Aflaha, qad aflaha. Nopo jamaah sekalian? Yang pertama, mantazakka. Niki jamaah sekalian, yang pertama, mantazakka, yaitu orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Ini jamaah sekalian, karena memang letak kebahagiaan itu di dalam hati. Mantazakka. Bagaimana kita bisa memperoleh mantazakka jamaah sekalian? Kita harus membersihkan hati kita. Dan penyakit hati itu banyak sekali jamaah sekalian. Di antaranya riya. Riya itu ibadah hanya kepingin dilihat oleh orang. Padahal kita ibadah harus ikhlas karena Allah, harus ikhlas karena perintah agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
Mukhlisina lahuddin, ikhlas karena diperintahkan di dalam agama. Ada lagi yang penyakit hati itu sombong. Nopo sombong itu? Kata Rasulullah, al-kibru, sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Niki jamaah sekalian. Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini. Makanya kata Sayyidina Ali, undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Ini jamaah sekalian. Ada lagi yang namanya penyakit hati itu iri hati. Nopo iri hati itu? Iri hati itu SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Lah inilah antara penyakit hati yang harus kita hilangkan, harus kita eliminir dalam hati kita. Kalau kita menginginkan, syarat yang pertama yaitu mantazakka, orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Oleh karena itu kata Rasulullah jamaah sekalian, di dalam tubuh kita itu, dalam tubuh manusia itu ada yang namanya mudghah, ada namanya segumpal darah. Yang kalau segumpal darah itu baik, niscaya seluruh tubuhnya akan baik. Kepalanya akan baik, matanya akan baik, telinganya baik, mulutnya baik, tangannya baik, kakinya akan menjadi baik jika segumpal darah itu baik. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika segumpal darah itu sudah buruk, maka seluruh jasadnya akan buruk. Matanya jadi buruk, telinganya jadi buruk, mulutnya jadi buruk, tangannya jadi buruk, kakinya akan jadi buruk. Karena segumpal darah itu yang buruk. Ditanyakan oleh sahabat, apa itu ya Rasulullah? Al-qalb, al-qalbu, yaitu hati. Ini jamaah sekalian, syarat yang pertama seseorang mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, mantazakka, orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu selanjutnya jamaah sekalian, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih, yaitu orang-orang yang senantiasa ingat kepada asma Rabbnya, ingat kepada nama Tuhannya. Dzakara isma rabbih, maksudnya apa jamaah sekalian? Orang-orang yang senantiasa ingat kepada asma Rabbnya, yaitu orang-orang yang senantiasa zikrullah. Ini siapa? Orang-orang yang senantiasa zikrullah, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Zikrullah, zikran kasiro, zikir yang sebanyak-banyaknya. Di dalam relung-relung waktunya, tiada henti-hentinya dia berzikir. Baik dalam pikirannya, baik dalam hatinya, baik dalam lisannya, senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah. Ketika seseorang sudah zikrul kasiro jamaah sekalian, zikir yang sebanyak-banyaknya, maka dia akan memperoleh ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ala bi zikrillahi, ingatlah, hanya dengan mengingatku kata Allah, hanya dengan mengingat Allah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub, niscaya kamu sekalian akan menemukan ketenangan dalam hatimu, ketenangan di dalam hidupmu. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ini jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian,
wa dzakara asma rabbih fasholla, lalu dia mengerjakan sholat. Niki jamaah sekalian, lalu dia mengerjakan sholat. Kenapa sholat juga syarat daripada orang mendapatkan kebahagiaan jamaah sekalian? Karena sholat itu sempurnanya orang zikrullah, sempurnanya orang ingat kepada Allah, baik di dalam lisannya, dalam hatinya, dalam gerakan ketundukannya, ingat kepada Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, setiap waktu kita sudah diingatkan di dalam kalimat azan, hayya 'alas shalah, mari mengerjakan sholat. Baru kita akan ditemukan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, mari menuju kejayaan, mari menuju kebahagiaan ketika sudah istiqomah hayya 'alas shalah. Dan mustahil jamaah sekalian, tidak mungkin jamaah sekalian, orang itu menemukan kebahagiaan, menemukan hayya 'alal falah kalau dia tidak hayya 'alas shalah dulu. Tapi kenyataan jamaah sekalian, ini masalah yang belum semua kaum muslimin, bahkan boleh jadi sangat minoritas yang memperhatikan sholat ini. Kalau kita buat contoh jamaah sekalian, di Kepatihan saja, orang-orang yang kewajiban sholat 5 waktu mungkin sekitar 3.000. Lalu yang istiqomah di dalam 5 waktu hanya berapa ribu, hanya berapa ratus. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu, sekalipun Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah sekalian betul-betul khawatir terhadap dirinya dan terhadap anak cucunya tentang sholat ini. Makanya Nabi Ibrahim itu jamaah sekalian senantiasa berdoa agar dirinya dan anak cucunya istiqomah di dalam sholat. Karena memang kenyataan banyak orang meremehkan sholat, walaupun itu sang sholat wajib. Oleh karena itu doa Nabi Ibrahim ini sangat bagus sekali, juga kita contoh jamaah sekalian. Paling tidak setelah kita menunaikan sholat 5 waktu, Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikan kepada diriku dan kepada anak cucuku untuk bisa istiqomah di dalam sholat. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa muhasabah, bisa mengoreksi diri, dan kita semua punya potensi, siapapun mendapatkan kebahagiaan, dan semuanya juga punya potensi untuk tidak mendapatkan kebahagiaan, siapapun. Itulah keadilan Allah, yakni yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasholla. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.